Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, kita akan membahas mengenai penelitian kuantitatif untuk mata kuliah metodologi penelitian. Baik, langsung saja kita akan mulai dari definisi penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu pengamatan yang melibatkan suatu ciri tertentu yang berupa perhitungan, angka-angka, atau kuantitas. Dalam hal ini, biasanya perhitungan yang kita angkat atau perhitungan yang kita lakukan dalam penelitian kuantitatif didasarkan pada perhitungan-perhitungan statistik. Seperti misalkan kita menghitung persentase, rata-rata, chi kuadrat, atau pengambilan keputusan yang lain yang didasarkan pada konsep statistik. Sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, bagaimana pengkategorian ilmu statistika. Jadi kalau di ilmu statistika itu ada dua jenis, ada statistika deskriptif, kemudian ada juga yang dinamakan dengan statistika inferensi, ya, atau statistika inferensial. Nah, kalau statistika deskriptif, dia lebih berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data dengan tujuan menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data. Jadi, untuk statistika deskriptif ini, dia lebih menitik beratkan pada bagaimana menggambarkan keadaan data yang sesungguhnya, ya, menggunakan beberapa parameter tertentu, seperti misalkan kita menghitung nilai meannya atau mencari nilai varian dari datanya, atau hanya dengan menggunakan penyajian data berupa distribusi frekuensi dengan menggunakan tabel atau dengan menggunakan grafik, ya, OGIF dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk statistika inferensi, dia lebih berkaitan dengan pengambilan keputusan dari data yang telah dicatat. Teknik pengambilan keputusannya ini didasarkan atas pengambilan sampel yang lebih sedikit. Ya, jadi bagaimana dengan pengambilan sampel yang lebih sedikit itu, kita bisa mengambil suatu kesimpulan yang lebih umum untuk sebuah populasi yang lebih besar. Nah, analisis statistik yang digunakan di sini, kita bisa menggunakan yang namanya analisis regresi, ya, atau dengan menggunakan model SEM, ya, structural equation modeling, atau menggunakan metode yang lainnya, ya. Yang jelas kita harus menyesuaikan metode analisis yang kita ambil nanti dengan apa tujuan penelitian yang kita ambil di penelitian kita. Nah, selanjutnya, metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Nah, teknik pengambilan sampel ini pada umumnya dilakukan secara acak atau random. Ya, jadi dalam hal ini kita bisa menggunakan beberapa teori yang sudah ada. Ada teori yang menyebutkan bahwa pengambilan sampel itu dilakukan dengan menggunakan rumus pengambilan sampel tertentu. Atau ada juga yang menyebutkan bahwa pengambilan sampel itu dilakukan dengan mengambil 10% dari populasi yang ada. Atau ada lagi yang mengatakan bahwa pengambilan sampel itu dilakukan secara bebas, yang jelas minimal kita harus mengambil 30 sampel yang ada saja. Ya, jadi dalam hal ini kalian bisa menggunakan teori-teori yang sudah ada itu. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian. Apa instrumen penelitian itu? Instrumen penelitian itu adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyelidiki suatu masalah yang sedang diangkat dalam sebuah penelitian. Nah, dalam hal ini biasanya instrumen penelitian yang cukup populer digunakan di penelitian kuantitatif itu adalah kuesioner atau angket. Ya, jadi kuesioner itu adalah suatu alat bantu yang terdiri dari beberapa rangkaian pertanyaan. Nah, rangkaian pertanyaan ini dia berhubungan dengan topik tertentu yang diberikan kepada sekelompok individu dengan maksud untuk memperoleh data. Nah, kenapa kuesioner ini dia lebih populer dari instrumen yang lain? Karena dia dianggap dapat mengumpulkan informasi yang lebih banyak dalam waktu yang relatif
pendek, ya, dengan biaya yang lebih rendah juga dibandingkan dengan apabila kita menggunakan instrumen yang lain seperti wawancara atau yang lainnya. Analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah disiapkan. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa analisis data yang digunakan pada penelitian kuantitatif ini biasanya dia menggunakan konsep-konsep statistik. Ya, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah disiapkan. Apakah kita perlu membuat suatu hipotesis dalam sebuah penelitian kuantitatif? Jawabannya adalah disarankan atau lebih baik iya. Selanjutnya adalah komponen dan proses penelitian kuantitatif. Jadi, secara umum, proses penelitian kuantitatif itu dapat ditunjukkan pada bagian berikut. Ya, jadi mulai dari kita merumuskan masalah, kemudian kita melakukan yang namanya studi literatur, ya, kemudian kita merumuskan hipotesis, kemudian mengumpulkan data, melakukan analisis data, dan mengambil kesimpulan. Baik, selanjutnya adalah perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Seperti yang sudah dijelaskan dalam materi sebelumnya bahwa tahap awal dalam melakukan penelitian itu adalah menyusun masalah atau membuat masalah terlebih dahulu. Langkah berikutnya adalah perumusan masalah. Nah, masalah yang akan dicari pemecahannya nanti dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang tegas dan jelas agar tidak menimbulkan ambiguitas. Kemudian untuk perumusan masalah yang akan dilakukan nanti dilakukan dengan menyertakan ruang lingkup untuk membatasi masalah. Ya, jadi agar masalah tidak melebar kemana-mana. Kemudian selanjutnya adalah rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Rumusan masalah dapat dikelompokkan menjadi 3. Pertama adalah rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif ini adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, atau bisa kita katakan sebagai variabel yang berdiri sendiri. Contoh dari rumusan masalah deskriptif ini adalah seberapa besar efisiensi oleh pemanfaatan IT, misalkan, atau seberapa besar peningkatan optimalisasi oleh pemanfaatan suatu aplikasi. Kemudian, rumusan masalah yang kedua adalah rumusan masalah komparatif. Nah, rumusan masalah ini adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan antara keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda, ya, atau pada waktu yang berbeda. Sebagai contoh, misalkan, apakah pengguna sistem kompeten atau cemas dalam berinteraksi dengan komputer? Kemudian yang terakhir adalah rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah ini bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Terdapat 3 hubungan di sini, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif. Sebagai contoh, misalkan, apakah keharusan menggunakan sistem mengarah pada ketidakpuasan? Selanjutnya adalah variabel. Variabel adalah sesuatu yang akan menjadi objek atau sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam fenomena atau peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Nah, identifikasi dari variabel ini merupakan salah satu tahapan yang penting karena dengan mengenal variabel yang sedang diteliti, seorang peneliti itu akan dapat memahami bagaimana hubungan dan makna dari variabel-variabel yang sedang dia teliti. Dalam melakukan identifikasi variabel, kita bisa melakukan yang namanya memanipulasi variabel atau melakukan kontrol terhadap variabel. Memanipulasi variabel diperlukan untuk memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan peneliti dapat melihat efeknya lagi bagi variabel terikat atau variabel yang dipengaruhinya. Kemudian, melakukan kontrol terhadap variabel diperlukan agar
variabel tersebut tidak mengganggu hubungan atau korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, perumusan masalah yang dilakukan sebaiknya mencerminkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Mengapa? Karena pada prakteknya, peneliti akan mengkaji pengaruh antara variabel tertentu terhadap variabel lainnya. Baik, selanjutnya adalah macam-macam variabel. Secara umum, variabel itu terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel yang lain, atau dikatakan juga sebagai variabel independen. Ya, jadi variabel bebas ini adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel yang lain. Sebaliknya, variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel yang lain. Sebagai contoh, misalkan terdapat sebuah penelitian yang berjudul pengaruh media pembelajaran e-learning terhadap peningkatan prestasi belajar mahasiswa. Maka di sini yang bertindak sebagai variabel bebas adalah media pembelajaran e-learningnya. Sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi mahasiswa. Selanjutnya adalah jenis-jenis data. Berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Misalkan seperti contoh data yang kita peroleh dari hasil wawancara kepada sumber terkait atau kepada profesional tertentu. Sedangkan data sekunder adalah data yang kita peroleh dari tangan kedua. Ya, misalkan seperti data yang kita peroleh dari buku, dari paper, atau dari jurnal, atau dari diktat-diktat tertentu dan lain sebagainya. Jadi, data sekunder itu adalah data yang sudah jadi. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan sifat data. Ada yang disebut sebagai data diskrit dan ada yang disebut sebagai data kontinu. Nah, apa itu data diskrit? Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil perhitungan. Biasanya dia tidak berbentuk pecahan. Sebagai contoh misalkan data jumlah anak atau data jumlah fakultas. Ya, kemudian data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran dan biasanya dia berupa deretan angka yang bersambung. Jadi maksudnya dia bisa pecahan atau desimal. Sebagai contoh, data tinggi badan. Kalau tinggi badan kan pasti dia tidak selalu bentuknya bulat angkanya, tapi dia bisa koma dan lain sebagainya. Kemudian ketiga adalah berdasarkan bentuk angka. Ada data tunggal dan ada data kelompok. Nah, data tunggal adalah data yang berdiri sendiri atau berbentuk tunggal. Kemudian data kelompok adalah data yang bentuknya bergolong atau bentuknya kelompok. Jadi misalkan di sini saya memiliki contoh diberikan nilai metodologi dari 50 orang mahasiswa. Maka untuk data tunggal tinggal kita jabarkan saja nilainya. Ini nilai dari 50 anak itu yang pertama 50 misalkan, yang kedua 70, yang ketiga 80 dan lain sebagainya. Tapi kalau data kelompok, maka nilai-nilai itu kita kelompokkan lagi, kita golongkan lagi. Jadi contoh, nilai 70 sampai 75 ada berapa orang yang dapat nilai itu. Kemudian nilai 76 sampai 80 ada berapa frekuensinya atau ada berapa jumlahnya. Kemudian nilai dari 81 sampai 85 ada berapa anak yang dapat nilai itu dan lain sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan sumber data dibagi menjadi dua, data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang bersumber dari keadaan suatu organisasi atau data yang bersumber dari organisasi itu. Ya, kemudian sebaliknya, data eksternal adalah data yang bersumber dari luar suatu organisasi. Kemudian berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.
Nah, data kuantitatif adalah data yang dapat direpresentasikan dalam bentuk kuantitas atau angka. Sebagai contoh misalkan data jumlah mahasiswa, data panjang pipa, dan sebagainya. Kemudian kalau data kualitatif adalah data yang tidak bisa langsung disajikan dalam bentuk angka. Contoh, data jenis kelamin mahasiswa, kemudian data agama, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah berdasarkan waktu pengumpulannya. Nah, dalam hal ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada data cross-section dan ada data time series. Data cross-section itu adalah data yang dikumpulkan pada suatu periode tertentu. Ya, sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Jadi dalam hal ini ada perbedaannya. Perbedaannya adalah dalam hal waktu. Selanjutnya adalah tabulasi data. Nah, data yang dikumpulkan selanjutnya kemudian diklasifikasikan dan diorganisasikan secara sistematis, serta diolah secara logis menurut rancangan penelitian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengolahan data ini diarahkan untuk memberikan argumentasi atau penjelasan mengenai topik yang diajukan dalam penelitian, ya, berdasarkan data atau fakta yang sudah diperoleh. Jika terdapat hipotesis dalam penelitian itu, maka pengolahan data diarahkan untuk membenarkan atau dapat menolak hipotesisnya. Nah, namun dari data yang sudah terolah itu kadangkala kita dapat membentuk suatu hipotesis baru. Nah, jika ini terjadi, maka siklus penelitiannya dapat dimulai lagi dari awal untuk membuktikan hipotesis yang baru. Nah, masih berkaitan dengan data ini bisa juga kita dapatkan dengan cara survei langsung di lapangan, observasi, atau semacamnya. Jadi, setelah kita mendapatkan data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian yang kita pilih, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengolah data yang ada tersebut agar dapat ditampilkan hasil yang ingin kita ungkapkan. Jadi, data tersebut bisa kita tampilkan dalam bentuk tabel atau grafik atau yang lainnya. Yang jelas, bisa memudahkan kita dalam memahami data tersebut. Nah, ada dua cara yang bisa digunakan oleh seseorang untuk menyajikan hasil dari sebuah data atau studi kuantitatif. Yaitu cara yang pertama adalah dengan menyajikan, ya, atau menjabarkan angka-angka dalam sebuah tabel atau daftar. Dan cara yang kedua adalah dengan menyajikan data berupa angka-angka tersebut dalam sebuah grafik. Nah, di mana memang sebagian besar orang ini lebih menyukai tampilan grafik, ya, karena dia lebih berwarna atau lebih baik dan sebagainya. Nah, di samping lebih menarik, karena dia lebih menarik, ya, lebih berwarna dan lain sebagainya. Selain itu juga dalam banyak hal memang penggunaan grafik ini juga bisa dikatakan lebih informatif. Untuk penyajian data dalam bentuk grafik, misalkan kita bisa menggunakan penyajian data seperti yang kita sudah pelajari dalam statistika, yaitu dengan menggunakan grafik histogram atau grafik poligon atau ogive atau grafik batang dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, untuk mengukur tendensi pusat dari sebuah data dapat digunakan konsep mean, median maupun modus, ya, yang berfungsi untuk menunjukkan pusat dari nilai distribusi frekuensi serta dapat mewakili seluruh nilai observasi. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, seringkali kita mengalami kesulitan untuk memilih atau untuk menetapkan metode statistika apa yang akan kita gunakan. Nah, berikut merupakan contoh-contoh metode yang bisa kita gunakan, ya, untuk menginterpretasikan data yang sudah kita dapatkan. Jadi ada yang disebut sebagai distribusi frekuensi. Ya, dalam hal ini kita hanya tinggal mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas tertentu saja.
Yang kedua adalah cross tabulation. Nah, teknik ini merupakan teknik visual yang memungkinkan peneliti untuk menguji relasi antar variabel dan juga memberikan gambaran mengenai data yang dikumpulkan selama penelitian. Kemudian ada juga yang disebut sebagai korelasi. Nah, korelasi ini merupakan suatu metode untuk menggambarkan hubungan antar variabel. Kemudian regresi. Regresi adalah proses membuat fungsi atau model matematis untuk memprediksikan suatu variabel dari variabel yang lain atau pengaruh antar variabel. Kemudian ada juga uji T. Uji T atau disebut juga sebagai t-test. Ya. Nah, analisa ini atau metode ini dapat digunakan jika kita ingin mengevaluasi perbedaan antara dua kelompok. Kemudian ada juga yang disebut sebagai uji F atau F-test. Nah, uji ini berguna untuk menguji apakah suatu populasi tempat sampel diambil itu memiliki korelasi nol, ya, atau adanya relasi yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen, atau variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian ada juga yang disebut sebagai uji Z atau Z-test. Nah, uji ini merupakan salah satu bentuk dari uji kenormalan dengan besar sampel lebih dari 30. Kemudian ada juga yang disebut sebagai analisis validitas dan analisis reliabilitas. Nah, untuk melakukan analisis validitas dapat digunakan yang namanya metode Pearson product moment, ya, untuk sampel normal lebih dari 30, dan kalau sampelnya lebih kecil atau kurang dari 30, maka kita bisa menggunakan yang namanya metode Spearman rank correlation. Kemudian yang terakhir adalah analisis reliabilitas. Nah, dalam analisis ini kita dapat menggunakan metode Cronbach's alpha, dan jika ternyata nanti pada perhitungannya diperoleh koefisien yang kurang dari 0,60, maka dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian kita reliable. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan metode apa yang tepat digunakan untuk menganalisa data yang sudah kita kumpulkan? Jadi kita harus menyesuaikan dengan topik penelitian yang kita angkat, kemudian apa tujuan dan rumusan masalah penelitian yang kita ambil. Nah, dari penyesuaian itu kemudian kita bisa memilih dari beberapa metode ini yang kira-kira manakah yang kira-kira cocok untuk kita gunakan dalam penelitian kita. Sekian pemaparan materi pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.